wasabihati sabha, wasabihati dan malaikat-malaikat yang turun dari langit. Wasabihati dan malaikat-malaikat yang turun dari langit sabha dengan turun yang cepat. Al-malaikati yakni para malaikat tasbahu minas samai yang meluncur, ya, yang turun minas samai dari langit bi amri ta'ala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kayak yanzilu yakni yanzilu turun, mana tasbahu itu ya, meluncur, sama dengan tasbih. Masabbaha yusabbihu tasbihan, berarti tasbih mah asal renang sebetulnya. Sabai terus renang, karena orang itu meluncur, pindah dari satu tempat menjauh kepada tempatnya lain. Nah, orang tasbih adalah orang yang sifat menjauhkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Munazzahun ya, kulima siwa, atau munazzahun an kulima siwa layani bihi. Jadi menjauhkan, membersihkan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah. Itu tasbih. Ini sabah di sini sabihat adalah malaikat-malaikat yang meluncur. Sabah dengan meluncur yang cepat. Ini ya dari langit bi amri ta'ala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini malaikat-malaikat yang meluncur dari langit? Melalui perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk mengambil, memegang daripada arwah-arwahnya, ya. Arwah-arwah yang keluar tadi itu, makanya dari 1, 2, 3, 4 ini masih menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat. Yang malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang meluncur dari langit turun ke bawah, ya. Yang tujuannya adalah untuk memegang daripada arwah-arwahnya yang dicabutnya. Dijelaskan dalam tafsir As-Sahih bahwa meluncurnya malaikat ini tergantung. Kalau malaikat rahmat ya adalah dia pergi turun untuk mengambil daripada roh-rohnya orang mukmin. Tazhabu lil mukmin, dia pergi adalah untuk orang mukmin. Sedangkan ada malaikat juga turun juga. Ya, cuma tujuannya adalah untuk roh-rohnya orang kafir. Di para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada langsung diambil ya, rohnya, cabut, digenggam, Allah digenggam, ya. Pada sekalian, kalau orang mukmin ini yang ngambil itu adalah malaikat-malaikat rahmat. Tapi kalau orang kafir justru yang turun dari langit itu adalah malaikat-malaikat azab. Bahkan dijelaskan lagi pasal di konsep maka malaikat-malaikat
malaikat yang saling mendahului balapan, musawakoh. Musawakoh itu apa? Balapan, berlomba. Pasabikoti, lalu malaikat-malaikat yang berlomba-lomba, malaikat-malaikat yang bermusyawarah, memakai sabikoti di sini, ya, saling. Kalau berlomba pasti antara yang lain yang pakai saling berlomba. Pasabikoti sabun itu mereka saling berlomba, saling mendahului sabun dengan cepat. Nah, ada malaikat-malaikat yang mendahului bi arwahil mukminin ilal jannah. Ada malaikat-malaikat yang tasbiku bi arwahil kufar ilal jannah. Jadi berebut tuh malaikat. Sabako buru-buru berlomba-lomba. Kalau roh yang keluar itu adalah orang-orang mukmin, maka ini langsung diambil oleh malaikat-malaikat itu, ya, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang bagi rohnya orang-orang kafir justru ini musyawarah juga berebut, tapi dibuatnya kemana? Dibuatnya kemana? Dan belakangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba mereka ini masih sifat daripada wanaziati gorqa wanasyifati nasra, ya, wasabihati sabha wasabiqati sabqa. Jadi al-malaikati tasbiqu arbi arwahil mu'minil jannah. Malaikat-malaikat yang mendahului, ya, mendahului berebut lomba bi arwahil mu'minin dan roh-rohnya orang mukmin ilal jannah di surga. Nah, ini yang para jamaah sekalian. Kemudian fal mudabbirati amro, maka malaikat-malaikat yang mengatur amron akan urusan, yakni al-malaikati tudabiru amron dunia, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur daripada urusan dunia. Tanzilu bitadbirihi, yakni malaikat-malaikat yang turun, ya, dengan mengatur daripada urusan dunia. Ya, ditanya, ya, masing-masing tugas. Pada hakikatnya yang ngatur Allah, tapi syariatnya yang jalani siapa? Para malaikat. Hakikatnya Allah, ya. Nah, malaikat ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Tur malaikat. Ini malaikat Jibril, Kail, Israfil, Israil itu adalah malaikat-malaikat yang mengatur kehidupan dunia. Nah, malaikat Jibril di antaranya adalah yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, ya, mengatur tiap-tiap angin. Kemudian wal junudi, para tentara-tentara, dan wa Mikail, malaikat Mikail muwakilun bil qatri wan nabati, yang ditugaskan, yang diserahkan dengan waktu tetesan air hujan, wan nabati, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini bagian daripada malaikat. Malaikat al-mudabbirot, malaikat-malaikat yang ngatur urusan dunia. Malaikat Israil tugasnya apa ya? Nyawa diwakilkan oleh Allah, dipasrahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Ternyata kalau yang saya tahu ini malaikat nggak langsung mencabut aja. Tetap ketika dia mau mencabut atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tanpa perintah Allah nggak bakal bisa mencabut. Apalagi orang-orang mukmin cabut dari mulutnya suka zikir, cabut dari telinganya suka dengerin zikir, dengerin Quran, dari mata juga sama, ya, dari tangan suka sedekah, kemudian dari kaki ke jalan menuju sholat berjamaah, jalan menuju majlis taklim, jalan menuju tempat-tempat yang baik. Nah ini sampai laporan itu malaikat, akhirnya sampai ya malaikat itu suruh ngambil buah di surga. Kemudian ya di sana dalam Daqaiqul Akhbar dijelaskan sampai dituliskan ya nama Allah di telapak, baru di situ ya orang mukmin ya pada masa terima serta Allah. Hanya meninggal itu nggak langsung pelan-pelan dari bawah, dari kaki dulu, seruan. Kita ada 360 sendi ya, di tubuh kita itu ada 360 sendi, itu seruas-seruas. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa ini seruas mati yang disalam ya gitu, disalam assalamualaikum ya, ini kos mutu ya, keselamatan atas engkau akhirnya sudah mati. Terus naik lagi kelas yang atas assalamualaikum ya, ini kos mutu akhirnya sudah mati. Terus jalan terus setiap luas. Bahkan kita yang masih hidup juga udah mati. Rambut yang putih udah disalam sebetulnya ya, rambut yang putih ini udah disalam sama rambut yang ini. Jadi kata rambut yang putih assalamualaikum ya, Pak ini kod mutu akhirnya sudah mati. Maka kalau saya udah banyak salam ini, banyak salah tinggal dulu, tapi ada yang nggak salam lagi langsung mati. Jadi udah salam dulu. Gitu, makanya ubat itu adalah Rasulul Maut, sebutnya. Ubat itu adalah putusan kematian. Gitu. Jadi kalau berubah itu udah harus apa? Harus kembali pada Allah. Udah banyak yang mati, udah banyak yang salam di tubuhnya. Terutama yang putih itu udah salam ya kepada yang hitam. Apalagi yang udah putih semua udah salam semuanya itu. Jadi kalau udah salam, udah salam. Kalau dicukur kali kita mulai kagak bikin putih malah. Kalau dicukur kali tubuh itu enggak malah nambah putih. Ya, gitu. Cat. Ya, ternyata udah salah. Ini kon mutu akhirnya sudah mati. Assalamualaikum. Selamat atas kau yang belum, yang itu yang udah mati di ruasan kita dari jempol, yang udah mati dulu itu salam kepada yang masih hidup. Ketika habis, ini mati semuanya cukup seruas. Assalamualaikum ya, ini kamu mungkin sudah mati ya. Terus salah panjangan dikit dari mana, dari betis mana ke dengkul. Terus itu ada 310 sendi, setiap yang mati itu pasti disalam kepada yang masih hidup ya, cuma gak kedengeran aja. Uban itu dengerin assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya kalau malam-malam ini lagi zikir ya, zikir assalamualaikum itu rambut. Salam. Makanya udah kubanan itu adalah udah banyak putusan kematian. Makanya orang yang sudah berubah di kitab apa namanya Qabil Tughyan itu setiap pagi sore akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah pada orang-orang yang berubah itu setiap ya sore pagi dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Ingat ya, sekarang rambut kamu sudah berubah, gigi kamu sudah pada rontok ya, kemudian apa, pipi kamu sudah mulai keok ya, tulang-tulang kamu sudah mulai apa, lemah ya, sudah mulai lemah tulang-tulang kamu semuanya. Kapan
mau mendekat kepada Allah. Itu setiap kali kita, kalau kita nggak nyaman, ini paling sekali. Makanya Masya Allah, ini urusan kematian, banyak urusan kematian. Di antaranya adalah uban itu sendiri. Ya, jadi setiap hari yang meninggal terus pengen atas sampai tenggorokan kita ini kan berapa ruas tenggorokan ini berapa ruas? Ini berapa kali salam nih mati dan salam sampai terakhir tenggorokan. Ya, baru gini, ada betul ini udah nggak ada, itu masih hidup. Ya, biasanya itu udah nggak lama lagi. Ya, ada yang gampang, ada yang mudah. Ya, walaupun orang mukmin kadang-kadang juga dikasih susah meninggal dunia. Kenapa? Ada dosa yang belum diampuni dosanya, maka didosain, disakiti dikit ketika meninggal dunia. Kenapa? Biar dosanya habis. Ketika menghadap kepada Allah udah nggak ada dosa. Ya. Kalau mau dosa diampuni oleh Allah, udah gampangin, gitu. Ya, gampangin. Kenapa? Jangan ada pahala sedikit pun, jangan ada kebaikan sedikit pun ketika dia berjumpa dengan kepada Allah. Nah, ini adalah malaikat Israil. Ternyata bukan satu, malaikat Israil itu banyak kawannya, banyak pembantunya, ada yang bantuin. Gitu. Cuma nanti ketika cabut lain ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang paling ini baca kita gantung Quran dulu, ya. Tentang mati, tentang roh, tentang apa? Jasa kita, roh, jasa kita pada ngomong, roh kita juga ngomong setelah keluar dari tubuh kita. Ya, ini di sini kita gantung Quran. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada yang ngatur, udah diatur. Ini adalah malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Bagian rezeki lain, bagian ya roh lain yang ngiri di bawah menurunkan wahyu lain, yang ngatur angin lain. Ya, kayak angin ada yang kenceng, ada yang itu, ya. Udah kenceng, ada yang lambat, ngatur angin. Ya, ngatur hujan, ngatur tumbuhan. Ya, istropil ada tugas apa ya? Ya, niup sangka kalah. Nah ini mah nggak ditiup dulu, nanti lahir baru tiup. Ya, karena ada nafal bulan nanti ada nafal sania. Kalau belum disuruh nggak bakal ditiup malaikat. Nggak iseng lagi malaikat. Gitu. Gue benci banget di kampung dekat desa semuanya. Juga di kampus nggak ada malaikat kalau belum disuruh kan. Itu malaikat makhluk yang paling kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada perintah Allah maka tidak akan mungkin terjadi. Kalau kita kan beda ya, itu kalau kita disuruh juga kita masuk sama, dilarang masih ngebandel banyak. Jadi kita malaikat kalau disuruh itu belum nggak iseng aja. Makanya nggak dikasih nafsu, cuma akal doang. Coba kalau malaikat dikasih nafsu, habis kita sekampung. Gitu. Nggak dikasih nafsu, malaikat itu cuma akal dikasih. Makanya taatnya sama Allah nggak tanggung-tanggung. Ya, apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah Allah. Nggak diperintah nggak bakal dikerjain. Karena nggak ada nafsu. Kalau manusia dikasih nafsu, coba kalau mereka dikasih nafsu, habis sudah. Ya, paling kan pakai Israil, kalau disuruh gak berkat dua, nggak dikasih nafsu deh. Makanya dikasih nafsu, jadi dikasih nafsu cuma manusia, sama binatang. Cuma binatang nggak dikasih akal, cuma dikasih nafsu. Ya, kalau manusia di samping dikasih nafsu, dikasih akal. Makanya kalau akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka lebih tinggi derajat daripada malaikat. Kalau nafsunya bisa mengalahkan akalnya, maka lebih rendah daripada binatang. Nah, kalau binatang nggak dikasih, cuma insting, suruh. Maka dalam Quran itu banyak la yashurun, itu sifat malaikat. Itu adalah apa? Singgungan sebetulnya. Nggak ada kayak manusia, nggak kayak binatang dan ada. La yashurun nggak punya insting. Karena binatang nggak dikasih akal, cuma ada insting aja. Makanya kalau dilatih bisa sesuai dengan dilatih aja. Ya, kalau assalamualaikum aja dulu ya. Assalamualaikum. Ada orang yang assalamualaikum bukan waalaikumsalam. Begitu aja sesuai dengan ayam juga biasa nyamperin makan nggak apa nyamperin.
Nyampe gitu. Ada sapu dikasih golok nih, kita takutan golok atau sapu gitu. Takutan sapu golok. Kenapa isinya seperti itu? Ya, dikasih golok biasa baik. Itu sapu, ajuin, kabur deh. Itu kucing sama sapu takut sama golok nggak takut ya. Karena isinya seperti itu. Kalau dilatih bisa. Ya. Coba kandang burung, sarang burung sampai sekarang zaman modern begini orang udah bisa bikin kapal segala macam itu kandang burung aja begitu aja misalnya. Ya, nggak ada kamarnya, gitu ya, nggak ada. Coba manusia udah berubah, berapa kali berubah kan? Modern. Tapi kandang itu sarang burung aja begitu aja, nggak dibikin dari apapun sama bentuknya, begitu juga. Kenapa? Karena nggak dikasih akal, manusia dikasih akal makanya perubahan manusia. Ya. Anda sarang burung begitu terus sampai kapan pun, ya itu sarang burung gereja di gereja bikin sama di masjid bikin sama, di pondok pesantren itu sarang sama begitu juga. Kalau orang kasih akal maka ini di pesantren ini sarang burungnya kayak tanda di masjid bikinnya kan, di gereja kayak gereja enggak sama lain, karena seperti itu juga dikasih insting ya. Makanya di situ banyak wahum lah ya seluruh manusia banyak yang tidak seperti binatang dikasih juga nggak ngacang gitu. Nah, pada zaman sekali muliakan oleh Allah, lalu mudah berarti Allah jadi diatur semuanya kita. Malaikat-malaikat yang atur kehidupan manusia dari mulai kita hidup sampai kita meninggal dunia sudah diatur kehidupan kita melalui malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur dunia. Nah ini jawab kosam wa nasiati wa nasyitati fasabiqati kemudian fal mudabirati amro jawabnya dibuang karena kosam itu sumpah itu bisa ada jawabannya dibuang. Mana latu asunna ya kufaru makata. Jadi jawabnya maka pasti akan dibangkitkan kamu wahai kafir Mekah. Kenapa di sini ada kafir? Padahal yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya kafir, orang mukmin juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti setelah dia meninggal dunia. Kenapa di sini? Jawabnya cuma latu asunna ya kufaru makata. Maka pasti akan dibangkitkan engkau wahai kafir Mekah. Nanti akan ada dibangkitkan setelah meninggal dunia. Kenapa hanya kafir? Karena kafir adalah orang-orang yang membangkang akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Ya, setelah meninggal dunia dicabut rohnya oleh Allah melalui perantara malaikat Israil. Ya, terus nanti ya latu ba'atsuna ya kufar kata. Maka pasti akan dibangkitkan engkau wahai kafir Mekah. Padahal dibangkitkan bukan hanya kafir, mukmin juga dibangkit. Kenapa disebutnya hanya kafir? Karena kafir adalah orang-orang yang membangkang yang ingkar terhadap pembangkitan manusia dari alam kubur. Maka pakai jawabannya pakai apa? Taukid memperkuat latu asunna pakai lam, ya itu pasti pakai taukid sesungguhnya pasti akan dibangkitkan engkau wahai kafir Mekah. Itu. Dan Al-Quran satu diturun di Mekah. Oh. Ini para jamaah sekalian. Kenapa kaki nggak percaya? Nah, yauma tarjuqur rajifah pada hari tarjuqur rajifah menggoncangkan arajifah itu apa tiupan pertama rajifah ya kegoncangan. Ini yang dimaksud rajifah di sini adalah tiupan yang pertama. Ya, ini yang niup adalah malaikat Israil. Yauma tarjuqu rajifah pada hari tarjuqu goncang atau menggoncangkan ya. Ar-rajifah itu apa tiupan pertama? Tiupan goncangan alam dunia ini ya. Biha dengan tiupan pertama yarjuqu kullu syai'in akan goncang. Apa kullu syai'in tiap-tiap perkara ayat zalzalu yakni goncang semua dengan goncangan dasar idza zulzilatil ardu zilzalaha ya idza zulzilatil ardu zilzalaha tatkala digoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat maka tidak ada sesuatu yang ada di alam permukaan bumi kecuali goncang dan hancur sehancur-hancurnya tidak ada yang tersisa. Ini tiupan pertama. Makhluk hidup mati semuanya. Nggak ada yang ya hidup
Yang hidup hanya satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia goncang itu yang pertama menggoncangkan, menghancurkan apa yang ada di alam permukaan bumi ini. Ya. Yarjubu kullu syai'in, akan digoncang kullu syai'in, tiap-tiap perkara. Ya. Digoncang. Habis, hancur semuanya. Tidak ada yang tersisa. Makhluk hidup mati semuanya. Gunung hancur. Ya, semua hancur. Nggak ada yang tersisa itu. Makanya dalam surat itu kan Al-Qari'ah Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, itu ya, manusia-manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Dan juga apa? Gunung-gunung ya. Kalau takunul jibalu kal ihnil memang seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini para jemaah sekalian. Ini tiupan pertama akan menghancurkan. Ya, nah nanti tasbau ar-radifah akan mengikuti tiupan pertama itu oleh tiupan kedua yang disebut dengan radifah. Apa radifah itu? Ya, an-nafatu tsaniyah, yaitu tiupan yang kedua. Nah, tiupan kedua ini adalah tiupan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan kedua. Nah, antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, wa bainahuma arba'una sanatan, lamanya 40 tahun. Jadi tiupan pertama hancur alam dunia ini, mati makhluk hidup semuanya. Kemudian nanti baru akan mengikuti tiupan kedua. Ya. Tiupan kedua berapa? Jaraknya 40 tahun. Lama ya. Makanya di dalam kitab Yasin, surat Yasin dijelaskan nanti setelah tiupan kedua. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, berkata mereka, ya wailana, celaka kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Gitu ngomongin. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya, celaka kami, kata mereka. Man ba'athana, siapa yang telah membangunkan kami min marqadina dari tempat tidur kami? Kenapa? Karena dijelaskan di dalam tafsir itu bahwa selama 40 tahun itu tidak ada siksaan. Jadi seperti orang tertidur dari mulai tiupan pertama sampai tiupan kedua. Jadi seakan-akan manusia tertidur semuanya, nggak ada siksaan. Ya, berarti tafsir surat Yasin. Ya, itu tidak ada siksaan, keadaan manusia semua di dalam kubur dari mulai tiupan pertama sampai tiupan kedua itu seakan-akan manusia tertidur, tidak ada siksaan di alam kubur itu. Nah, makanya ketika bangkit dari dalam kubur, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduh celaka kami, man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangunkan kami min marqadina dari tempat tidur kami. Lagi senang-senang udah tidur, ternyata bangkit lagi dari dalam kubur. Ya, baru pernah di sana. Hada mawa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa sadaqal mursalun, dan benar ya al-mursaluna para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sadar manusia di sana. Nah, ini jaraknya 40 tahun antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Makanya ya, hari yang masuk yauma di sini meliputi 2 tiupan. Ya, tiupan pertama dan tiupan kedua. Bahkan selain daripada tiupan pertama, tiupan kedua, yaitu pembangkitan manusia dari dalam kubur yang terjadi setelah tiupan kedua nanti. Ya, Pak Yoma wasiun nafatain wa wairima fasohat zorobiatul lil waqi akibat tadinya. Nah, ini para jemaah sekalian, makanya wajib kita yakini ya keberadaannya. Ya, dan harus kita yakin, betul-betul yakin, tidak keraguan sedikit pun akan terjadi kiamat, karena ini pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Ya, nggak akan ya digagalkan oleh Allah. Ya, pasti. Maka
wajib kita yakini. Yang nggak yakin, nggak iman, tidak sah keimanannya. Ya. Yang percaya maka akan sah keimanan. Ini yang penting kita adalah mempersiapkan diri untuk terjadinya daripada hari kiamat. Tapi mudah-mudahan kita nggak dapetin ya. Karena kalau terjadi kiamat huru hara yang sangat dahsyat.